Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainah dari Prodi Akuntansi B akan menjelaskan alasan saya kenapa Gen Z harus melek koperasi. Saya mengambil konsep dari konsep lama ke gaya hidup baru. Gen Z sering disebut sebagai generasi paling digital, paling cepat berubah, dan paling kritis dalam memilih tempat belanja. Mereka terbiasa dengan e-commerce, flash sale, cashback, dan brand yang punya value. Namun, di sisi lain, ada satu lembaga ekonomi yang sering dianggap kuno, ketinggalan zaman, dan tidak relevan bagi anak muda, yaitu koperasi. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, nilai-nilai koperasi justru sangat dekat dengan karakter Gen Z, yaitu kolaboratif, inklusif, berorientasi komunitas, dan berkelanjutan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Gen Z cocok dengan koperasi, melainkan apakah koperasi sudah siap memahami Gen Z. Mengenal Gen Z dan pola konsumsinya. Gen Z adalah generasi yang lahir di era internet, media sosial, dan transparansi informasi. Mereka tidak hanya membeli produk karena harga murah, tetapi karena cerita, nilai, dan pengalaman di balik produk tersebut. Dalam berbelanja, Gen Z cenderung satu, lebih percaya pada review dan rekomendasi komunitas. Dua, menyukai brand dan autentik dan punya misi sosial. Tiga, tidak loyal pada merek, tapi loyal pada nilai. Empat, mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan visual yang menarik. Gen Z juga sangat sensitif terhadap isu keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Mereka ingin uang mereka yang mereka keluarkan punya dampak, bukan sekedar transaksi. Karakter inilah yang sebenarnya sejalan dengan semangat koperasi. Konsep dasar koperasi dan relevansi. Secara konsep, koperasi adalah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan ekonomi. Anggotanya bukan hanya konsumen tapi juga pemilik. Nilai utama koperasi meliputi 1. Partisipasi aktif anggota. 2. Demokrasi ekonomi. 3. Keadilan distribusi hasil usaha. 4. Kepedulian terhadap komunitas. Jika diterjemahkan dalam bahasa Gen Z, koperasi sebenarnya adalah bisnis berbasis komunitas, bukan kapital semata. Namun masalahnya, koperasi sering berhenti pada konsep, tidak pada pengalaman. Banyak koperasi gagal berkomunikasi dengan bahasa generasi muda sehingga tidak terlihat kaku, birokratis, dan kurang menarik. Mengapa Gen Z belum tertarik? Menurut analisa saya, rendahnya minat Gen Z terhadap koperasi bukan karena nilai koperasi tidak relevan, melainkan karena cara koperasi mempresentasikan dirinya. Beberapa masalah utama yaitu 1. Branding lemah. Koperasi jarang membangun citra visual dan narasi yang kuat. 2. Minim digitalisasi. Tidak hadir di platform yang digunakan Gen Z. 3. Kurang storytelling. Koperasi jarang menceritakan dampak sosialnya. 4. Pengalaman belanja biasa saja. Tidak ada pembeda emosional. Gen Z tidak anti koperasi. Mereka hanya belum menemukan alasan emosional untuk terlibat. Padahal koperasi punya keunggulan yang tidak dimiliki retail modern, rasa memiliki. Koperasi sebagai gaya hidup, bukan sekedar tempat belanja.
Agar relevan, koperasi harus bergeser dan dari sekedar tempat transaksi menjadi ruang interaksi. Gen Z tidak hanya ingin membeli barang, mereka ingin menjadi bagian dari ekosistem. Bayangkan koperasi yang satu, aktif di Instagram dan TikTok. Dua, mengangkat kisah anggota dan UMKM lokal. Tiga, mengadakan event komunitas. Empat, memberi ruang kolaborasi kreatif. Ketika koperasi berubah menjadi komunitas yang hidup, Gen Z tidak lagi melihatnya sebagai lembaga tua, tapi sebagai platform ekonomi bersama. Strategi koperasi menarik minat belanja Gen Z. Sebagai kesimpulan, ada 5 strategi utama agar koperasi mampu menarik minat belanja Gen Z. Pertama, digitalisasi total. Koperasi harus hadir di media sosial, marketplace, dan sistem pembayaran digital Gen Z karena Gen Z tidak mau ribet. Kedua, perkuat branding dan visual. Logo, desain toko, konten, hingga kemasan harus estetik dan konsisten. Visual adalah pintu masuk emosi Gen Z. Ketiga, angkat cerita dan dampak sosial. Ceritakan bagaimana belanja di koperasi membantu anggota, petani, UMKM lokal. Keempat, libatkan Gen Z sebagai pelaku, bukan hanya target. Berikan ruang bagi Gen Z menjadi pengurus, kreator konten, dan pengambil keputusan. Kelima, jadikan koperasi sebagai lifestyle. Bukan sekedar murah, tapi bermakna. Gen Z bukan generasi yang anti koperasi. Mereka hanya menunggu koperasi berbicara dengan bahasa mereka. Jika koperasi mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai dasarnya, maka koperasi bukan hanya akan bertahan, tetapi menjadi pilihan utama Gen Z dalam berbelanja dan berkontribusi pada ekonomi bersama. Karena di tangan Gen Z yang melek koperasi, masa depan ekonomi bukan hanya tentang untung, tetapi tentang tumbuh bersama.